Hari ini saya mau menyampaikan satu judul yang bunyinya begini, ketika dalam badai. Ya, ketika dalam badai, karena saya rasa ada beberapa orang sedang dalam badai, beberapa akan masuk ke dalam badai. Sebagian lagi udah lewat sih, tapi hidup ini kan silih berganti, selalu ada badai baru. Firman ini akan melengkapimu. Buka bersama dengan saya Mazmur 29 ayat 1-11. Ada sebuah kesaksian roh di dalam diri saya, hatiku tetap damai sekalipun dalam badai. Ayo, hati kita tetap tenang sekalipun dilanda permasalahan. Ini adalah Mazmur Daud, kebesaran Allah dalam badai. Ayat 1, kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Stop di sana dulu, ada ayat, totalnya ada 11 ayat, saya baca 2, saya jelaskan satu persatu. Ini Mazmur Daud, Daud yang nulis Mazmur ini. Mazmur adalah lagu. Dia nyanyi, entah apa yang dia alami. Yang pasti Daud itu banyak sekali mengalami gejolak dalam hidupnya. Bermula sebelum jadi raja dikejar-kejar Saul segala, Mazmur Daud itu relevan karena dia bukanlah orang yang berteori. Mazmurnya itu keluar dari kehidupannya sehari-hari. Dan seringkali Mazmur terindahnya keluar dari lembah kekelaman yang dia lalui. Daud mengalami sesuatu badai, entah apa. Tetapi dalam badai itu Daud bermazmur. Ini juga mazmur unik sekali ya. Mazmur 29 adalah mazmur yang dibaca secara tradisional oleh orang tua Yahudi kepada anak-anaknya. Saat apa? Saat ada badai di luar atau lagi ada cuaca buruk. Misalnya kalau di rumah ditutup rapat-rapat, jendela segala, lalu bunyi angin, gitu mungkin ya. Mungkin goyang-goyang semuanya, tiang-tiang di depan. Dan bisa kelihatan dari jendela, angin menerpa seperti mau pecah. Orang Yahudi tidak izinkan anaknya ketakutan. Karena itu mereka langsung bacakan Mazmur 29. Mazmur 29 ini adalah Mazmur yang dekat di dalam hati orang Israel. Karena dari kecil mereka dibacakan oleh papa mamanya. Makanya itu kita yang punya anak, sedikit tambahan info di sini, jangan suka bagi-bagikan yang negatif. Nanti mereka tumbuh dewasa punya gambar diri yang salah. Lebih celaka lagi kalau punya gambar tentang Tuhan yang tidak benar. Janganlah kita pesimis kalau sama anak. Ya gimana, apakah saya harus pura-pura? Ya kita harus bertobat dulu, jangan kita juga jadi orang yang negatif. Karena ikan yang busuk tidak bisa disembunyikan lama-lama, masukkan kulkas pun akan bau. Kalau kita menyimpan dalam diri kita negatif spirit, kalau kita simpan dalam diri kita itu rasa ketakutan yang tidak pernah kita serahkan kepada Tuhan, lama-lama juga akan menular ke keluarga kita. Orang-orang Yahudi punya satu cara parenting yang kita bisa tiru. They read Psalm 29, mereka bacakan Mazmur 29. When the weather outside is frightful. Seperti lagu Christmas itu ya. Ketika cuaca di luar itu buruk sekali. Orang Yahudi malah justru membacakan Mazmur 29. Ketika ada guntur gemuruh, mereka ingatkan anak-anaknya. Itu hanyalah ciptaan Allah. Di balik guntur dan halilintar itu ada yang lebih berkuasa. Guntur halilintar itu hanyalah bersinnya Tuhan. Gitulah kira-kira kalau bahasa sehari-hari kita. Itu bukan apa-apa. Bahkan suara Tuhan lebih hebat. Ketika mereka dewasa, mereka tidak takut lagi. Kecuali takut akan Allah. Makanya itu lihat ayat pertama, kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ada kata kepada Tuhan. Kata Tuhan di sini saya hitung. Iseng-iseng saya hitung. Ternyata di dalam 11 ayat yang nanti kita baca semua, kata Tuhan disebut 18 kali, lebih banyak dari ayatnya. Apa-apa Tuhan, 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 Tuhan. Jadi itu anak-anak Yahudi, gak heran keturunan Abraham diberkati. Tidak heran keturunan Daud itu berani. Kalau kita lihat sejarah Israel dikepung kanan kiri, mereka gak ketakutan. Mereka berharap sama Tuhan, dari kecil sudah digembleng begini. Jangan takut sama ciptaan atau apapun yang kau lihat, yang kau rasa, yang kau dengar, panca indera. Yang gak kelihatan itu penghuni sorgawi lebih besar, lebih banyak, lebih nyata.
Kita diajari lewat firman ini untuk kita itu berada di musyawarah Allah. Badan kita bisa ada di dunia, tubuh jiwa, tapi manusia roh kita itu harus kita jaga dalam hadirat Allah. Manusia roh kita itu lebih perkasa, yang menyertai kita itu lebih banyak, lebih nyata. Seperti Elisa berdoa agar Gehazi hambanya itu dicelikan matanya ketika dia dikepung oleh lawan Israel. Waktu itu dia melihat gunung itu dipenuhi dengan kereta-kereta berkuda dari sorga. Penghuni sorgawi itu bicara tentang di dalam alam roh. Pertolongan Tuhan itu ada. Dan yang kita lihat sekarang di depan ini bukan satu-satunya realita. Dunia ini sebenarnya bukanlah yang terbesar. Tapi ada satu keadaan yang jauh lebih besar daripada yang kita lihat dan bisa kita rasa. Penghuni sorgawi mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu menempatkan diri di hadirat Allah. Kita harus belajar beriman tanpa melihat. Dan kalau kita mendengar janji Tuhan langsung responi. Percayalah Tuhan kita sekalipun gak kelihatan, dia nyata. Dan dia berkuasa. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi. Yang menyertai kita yang gak kelihatan lebih banyak. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Tuhan disebut 18 kali. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Waktu dalam badai justru harus sengaja untuk memberi kemuliaan kepadanya. Jangan berikan kemuliaan kepada persoalanmu. Waduh mati aku. Loh kok begitu pengakuannya? Kenapa kita berikan kemuliaan kepada setan? Setan kamu pasti akan bisa hancurkan saya. Atau bahkan beberapa orang sudah percaya. Setan sudah telah menghancurkannya. Dia berkata, siapa bisa tolong aku? Habislah aku. This is the end. Sudah kiamat nih. Hidupku sudah berakhir. Lalu sedih, lalu depresi, dan bahkan mau bunuh diri. Jangan berikan kemuliaan pada setan. Pada waktu kita diterpa badai, saat itulah iman dibutuhkan. Nah, buat apa punya iman kalau fine-fine saja? Iman itu paling dibutuhkan di saat-saat kritis. Bukannya justru ketika kita dalam persoalan, kita semakin butuh Tuhan? Sebenarnya enggak sih, sebenarnya ada masalah atau enggak kita tetap butuh Tuhan. Tapi kan lebih terasa butuh ya kan? Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, kata berilah di situ to give. It's a deliberate act atau sebuah tindakan yang nyata. Sebuah perbuatan yang disengaja. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Justru akui firman. Dengan kita mengakui firman, kita tidak memberi kemuliaan pada setan. Kita memberi kemuliaan pada Tuhan. Kita mengakui apa yang Tuhan sanggup lakukan. Bukan apa yang setan akan lakukan. Bukan apa yang setan ingin lakukan. Tapi apa yang Tuhan mampu lakukan untuk kita. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata sujudlah di sini itu menunjukkan menggambarkan sebuah postur tubuh orang tersungkur. Itu berarti penyerahan. Penyerahan diri. Submission, subordination dalam bahasa Inggrisnya, atau belajar untuk menundukkan yang diri dan menundukkan kemauan kita, kehendak kita. Ini menundukkan hati kita kepada Tuhan dan pikiran. Mencium kaki Tuhan, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Waktu kita diterpa badai, kita sedang mengalami tekanan. Kalau kita nggak tahu harus berbuat apa-apa, lakukan yang satu ini nggak pernah salah. Serahkan kehendakmu kepada Tuhan. Rasanya nggak kepingin muji, pujilah Tuhan. Karena bukan kehendakmu dan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Allah yang terjadi. Bukankah firman berkata, pujilah Tuhan dan bersyukurlah dalam segala keadaan. Waktu kita disakiti rasanya mau balas orang itu, tapi firman Tuhan berkata, berikan pipi satunya. Sesusah-susah kita itu mengampuni, jangan berhenti sampai pengampunan. Belajar memberkati musuh kita, karena Tuhan selalu benar. Dan gak pernah merugi orang yang melakukan kehendak Allah. Ruginya cuma dalam perasaan. Kok enak orang itu aku berkati, wong dia begini sama aku. Kenapa aku harus ampuni, dia tidak mau berubah. Ruginya itu digembar-gembor dan dibesar-besarkan dalam jiwa kita. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan sesungguhnya tidak pernah rugi dalam realita. Rugi apa? Karena itu mengundang penyertaan Allah. Orang yang kita ampuni
Berubah nggak berubah itu urusan dia. Tapi kalau kita mengampuni orang itu, kita yang berubah. Kita yang diberkati oleh Tuhan. Kita yang nggak jadi stres dan depresi gara-gara itu, tidak penyakitan. Ketika kita dalam kondisi tidak menentu, rasanya mau meninggalkan Tuhan saja, udah kembali ke kehidupan lama atau jalan pintas. Tidak, saya lebih baik sabar, lebih baik menderita, lebih baik miskin di hadapan Allah, daripada menghalalkan segala cara, karena dengan demikian saya masih empunya kerajaan sorga. Rasanya itu bertubi-tubi, kita itu seperti babak belur, tapi kita tetap pegang teguh pada prinsip kebenaran. Lihat nanti ya, pada saat hari Tuhan menolong kita, kita nggak perlu dipulihkan lagi, kita tinggal menerima pahala. Tapi coba, pertimbangan mereka yang ketika dalam tekanan meninggalkan Tuhan. Waktu nanti pertolongan datang, mereka nggak layak menerima seperti Esau. Mau dengan nangis pun, dengan terseguk-seguk, dengan merengek-rengek, dan dengan meronta-ronta. Pada saatnya dia harus menerima hak kesulungannya, dia ditolak mentah-mentah. Jadi sebenarnya, orang yang sujud kepada Tuhan ketika dalam masalah, itu nanti di dalam hidupnya jauh lebih diberkati. Dan in the long run, jauh lebih berguna. Jangan pernah kita itu mengambil keputusan gegabah atas kondisi sementara. Makanya orang dalam tekanan harus bersabar di kaki Tuhan. Sujudlah kepada Tuhan, lalu ditambahkan dengan berhiaskan kekudusan. Berhiaskan kekudusan dan berhiaskan kekudusan dalam bahasa Inggrisnya in the beauty of holiness. Bukan berhiaskan kekudusan semata-mata, tapi kekudusan itu seperti permata. Kekudusan itu seperti jewelry atau seperti perhiasan yang berharga. In the beauty of holiness itu dicampurkan dua kata. Beauty and holiness. Keindahan, beauty atau kecantikan. Keindahan dengan kekudusan. Rasanya jarang ya orang itu ngeperkan berdua ini. Jarang sekali orang menjodohkan yang namanya kekudusan dengan keindahan. Yang namanya kekudusan itu biasanya sakit. Ini kan pikiran kita sebagai manusia. Aku harus jaga kekudusan, itu bayar harga, salibkan daging. Rasanya seperti mengekang nafsu, rasanya itu tidak happy begitu. Ayat ini aneh sekali. Kekudusan itu dianggap sebagai manisan. Kekudusan itu dianggap manis sekali, enak sekali, nyaman. Tergantung dari sisi mana. Berzina enak, ya bagi orang yang mengejar nafsu. Tapi setelah itu kan seperti makan roti yang manis lalu jadi duri di tenggorokannya. Jadi kanker kemudian. Tetapi kekudusan itu seolah-olah susah di depan. Enggak, saya tetap akan setia. Apapun terjadi saya tetap akan setia. Tapi gara-gara itu manisnya di belakang, aduhai luar biasa. Seumur-umur sampai hari akhir hidupnya. Rumah tangganya utuh, bahkan rumah tangganya sangat-sangat indah. Rumah tangganya itu, hubungan dalam rumah tangganya, pernikahannya begitu manis seperti madu sorgawi yang diperbaharui. Anak-anaknya diberkati, semua turun-temurun jadi orang-orang besar dan menguasai bumi. Memang susah di depan kayaknya berkata tidak, itu ada harga dibayar. Tetapi ujungnya itu perhiasan semua, itu indah semuanya. Turun-temurun menuai dari ketaatan sang ayah atau sang ibunya. Tergantung dari sisi mana Anda melihat. Alkitab mengatakan dengan jelas ketika dalam badai, jangan kompromi. Kalau dalam tekanan, dalam persoalan, apalagi ya enggak, persoalan atau problema enggak kunjung selesai gitu ya. Itu yang melatih otot stamina rohani kita. Rasanya nih kapan aku keluar dari persoalan ini. Rasanya itu kita garu-garu kepala tiap hari, itu kita elus-elus dada dan berkata, kapan ya Tuhan, bila manakah Engkau akan menolong aku. Kalau seperti itu hati kita, jangan tergoda untuk marah. Pada saat kita enggak tahan, desperado, putus asa, cepatlah cium tanah. Kiasan saja ya, atau sungguhan nggak apa-apa. Harafia proskuneo atau tersungkur, biar hidung dan yang namanya dahinya ini melekat ke tanahnya. Lalu di situ sembahlah, sujud pada Tuhan dan serahkan kembali kehendak-Mu padanya. Serahkan kemauan, pikiran, hati, seluruh hidupku, serahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Tuhan, aku mau memberontak rasanya, tapi aku tidak akan izinkan kakiku lari. Hari ini ku tekuk kakiku ya Tuhan. Ku buat dia berlutut bersujud di hadapan-Mu. Bukan kehendak-Mu tapi kehendak-Mu jatuh. Jadi aku menunggu-Mu sampai Engkau menolongku. Aku tidak kemana-mana, aku tetap setia. Wow! Itu nanti ujungnya berhiaskan kekudusan.
Jangan lari justru ketika dalam masalah. Justru lari mendekat. Karena itu penting sekali di dalam badai kita harus menyembah Tuhan. Dan kita harus belajar menundukkan diri kepadanya. Bukan justru lari dan murtad dari jalannya. Itu dia. Di 2 ayat ini kita baca, kita mengerti sekarang dalam badai apa yang harus kita lakukan? Sembahlah dia. Dalam badai apa yang harus kita lakukan? Sujud kepadanya alias tundukkan dirimu dan hidupmu di bawah kakinya. Jangan turuti hawa nafsumu. Jangan halalkan segala cara. Jangan cuti dari hadirat Allah. Ayat 3. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Berhenti di ayat 3 sebentar. Garis bawahi suara Tuhan. Saya hitung lagi di 11 ayat ini. Kata suara Tuhan diulang 7 kali. Kalau kata Tuhan 18, suara Tuhan 7 kali. Berarti sangat key atau sangat kunci ketika seseorang di dalam badai taufan kehidupan. Dia harus belajar mendengar suara Tuhan. Dan mendengar suara Tuhan gak boleh sekali. Berkali-kali, berulang kali karena manusia itu cenderung lupa. Apalagi kalau dia lagi tertekan jiwanya. Wah, sangat gampang menguap. Sangat gampang menguap suara Tuhan itu. Karena kita mudah untuk ragu, bimbang. Apa iya? Itu suaraku atau bukan. Kalau orang stres kan begitu. Bukan hanya orang stres begitu, tetapi sekalipun suara Tuhan dengan jelas dan gamblang pun kita bisa bimbang dan ragu lagi ketika kita lihat fakta di lapangan, ketika kita mempertimbangkan realita, loh kok beda dengan suaranya. Makanya suara Tuhan diucapkan 7 kali. Selain itu ketika seseorang menghadapi sebuah tantangan, tidak mudah dia dengar suara Tuhan. Pada saat hatinya gelisah, coba dengar suara Allah. Elia aja seorang nabi yang begitu peka. Dia harus melewatkan semua goncangan api, angin, gempa, baru sepoi-sepoi basah. Baru dia dengarkan suara Allahnya. Dengarkan suara Tuhan itu gak bisa masuk sekali ke ruang doa langsung dengar. Bisa kalau di hari-hari biasa. Tapi di hari-hari susah kadang-kadang kita perlu lebih lama. Atau berulang kali masuk lagi ke klosetnya. Doa lagi, sembahyang lagi, doa kembali. Makanya suara Tuhan di sini diulang-ulang 7 kali. Sampai kau mendengar suaranya. Atau kalau sungguh sudah mendengarnya, jangan ragukan, camkan. Ini kan bahasa Alkitab ya, camkanlah. Yesus sering berkata begitu, camkanlah. Jangan hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Camkanlah itu masuk telinga kiri, nggak usah keluar telinga kanan, langsung masuk ke hati, mulai memenuhi pikiran, membaharui akal budi, dan laksanakan dan hidup berdasar dengan prinsip itu, hiduplah dalam percayamu. Suara Tuhan, coba kita lihat sekarang ya, ada suara Tuhan itu seperti apa ya? Mulai kita sekarang baca ke bawah. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Ayat 3 ini ada 2 macam. Suara Tuhan di atas air itu pertama-tama seperti Kejadian pasal 1. Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air, bumi belum berbentuk. Kejadian pasal pertama. Lalu dengarlah suara Tuhan. Jadilah terang, maka terang pun jadi. Suara Tuhan di atas air itu ya, itulah yang seperti sepoi-sepoi basah. Seperti ada sebuah hadirat yang begitu lembut. Gak perlu teriak-teriak, firman-Nya jadi. Tapi Allah yang mulia juga mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Kadang Tuhan bisa bicara kepada kita di atas air yang biasa dan tenang. Suara sepoi-sepoi basah tapi selalu sesuai firman, tidak pernah melanggar firman-Nya. Tapi kadang-kadang Tuhan juga bicara di atas air yang besar. Suara Tuhan itu bisa mengalir lewat air kecil, air tenang. Suara Tuhan juga bisa terjadi lewat air besar atau air yang deras. Tuhan bisa bicara dengan cara audible, bisa, tapi selalu sesuai firman-Nya. Tuhan bisa bicara lewat mimpi penglihatan, bisa. Malah justru bangsa Israel kurang mendengar suara Tuhan di zaman-zaman tertentu, zaman-zaman hakim-hakim itu sebelum Samuel, si anak kecil itu menjadi nabi yang diurapi. Penglihatan Tuhan, penglihatan dari Tuhan jarang kata firman. Bisa lewat teman kita yang menuntun kita ke dalam segala jalan kebenaran, yang tuntun kita ke arah yang salah, yang pengaruhi kita untuk rusak, itu adalah utusan setan, bukan utusan Tuhan. Tapi yang selalu Tuhan akan bicara lewat firman yang kita baca, lewat khotbah. Tuhan bisa bicara dengan cara yang lembut, subtle, atau dengan cara seperti submarine atau seperti kapal selam. Tapi Tuhan juga bisa bicara seperti kapal pesiar yang besar. Suara Tuhan itu penuh kekuatan yang pasti. Ada power in His voice.
Jangan bergantung dengan kekuatan manusia. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Ayat 4 bicara tentang hakikat suara Tuhan itu sendiri penuh urapan. Suara Tuhan itu penuh dengan kuasa. Kalau Tuhan bicara sesuatu terjadi. Makanya jangan bersandar pada pengertian sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Lebih baik percaya suara Tuhan daripada percaya suara sendiri. Waktu dalam masalah jangan kemana-mana lari-lari cari opini. What do you think? What do you think? Cari dulu what God thinks. What God says about you. What God is saying about your situation. Daripada cari kemana-mana, lari ke seluruh kampung. Cari opini manusia, mending cari dulu apa yang menjadi firman Tuhan dalam situasi ini. Tuhan ngomong apa? Tuhan bilang apa tentang keadaan ini? Apa kata firman tentang dirimu? Suara Tuhan itu penuh kekuatan. Rahasia kekuatan bukan pada suara manusia, suara diri sendiri. Jangan hidup berdasarkan feeling atau perasaan. Perasaan itu bisa menipu kadang-kadang. Tidak ada kuasa bagi orang yang hidup dari perasaannya. Orang benar hidup dari iman. Hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Ayat 5, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon, itu bukti kuasanya digambarkan dalam sebuah kiasan. Pohon aras Libanon, pohon aras kayak seperti pohon jati gitu, keras, kuat, mana bisa. Ya. Coba lihat kalau ada pintu didobrak, ditendang begitu, dipaksa buka. Itu paling, gagang pintunya atau itunya ya, yang tapi pintu itu sendiri utuh kalau terbuka. Itu karena koyak pada engselnya. Bukan kayunya. Susah sekali membelah kayu seperti itu. Suara Tuhan bisa membelah apa yang manusia katakan mustahilah. Laut Merah pun dibelah sama Tuhan. Apalagi kayu aras. Tapi kalau belum langsung terbelah di depanmu, janganlah kembali ke Mesir, hai Israel. Berdirilah di situ seperti kata Tuhan pada Musa. Hari ini kau akan diam saja dan melihat pertolonganku. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Kalau lihat gunung itu seperti wah ya. Kalau kita ke gunung yang tinggi sekali. Orang yang takut tinggi jangan ke sana. Wow, luar biasa. Itu kecil. Gunung itu kutu bagi Tuhan. Bangsa Israel, anak Yahudi sudah dilatih dari kecil. Untuk tidak terpukau dengan ciptaan. Kecuali terkagum-kagum akan menciptanya. Kalau dia lihat gunung, dia memuliakan Allah. Kalau kita lihat gunung, wow, kita sembah. Kita kira gunung itu keramat. Itulah bedanya kenapa anak Abraham diberkati. Kenapa anaknya Yakub diberkati. Kenapa anak keturunan Daud itu berani dan diurapi. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Suara Tuhan menyemburkan api, ayat 7. Mau tahu kalau itu suara Tuhan atau bukan? Tiba-tiba hati kita berapi-api. Kalau sampai kita mendapat sebuah rema, lalu hati kita seperti melompat, seperti ada kangguru di dalamnya. Seperti berkata, itu Tuhan lagi bicara itu. Meskipun Anda ragu, iya enggak ya, karena kita kan enggak pasti. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Orang waktu berjalan ke Emmaus, 2 murid Yesus, mereka enggak tahu itu Yesus, karena Yesus kan di dalam tubuh kebangkitan bisa berubah rupa-rupa. Tapi orang enggak bisa salah tangkap kalau itu Tuhan. Karena ketika Tuhan berbicara kepada mereka berkata, itu pasti Tuhan. Ketika Tuhan tiba-tiba lenyap dari depan mereka setelah memberikan roti dan minuman kepada mereka. Mereka berkata, itu tadi guru. Karena waktu dia berbicara, hati kita berkobar-kobar. Mau tahu nggak suara Tuhan itu seperti apa rasanya? Seperti dari ayat-ayat begitu banyak, ada beberapa ayat itu tiba-tiba melompat, berbicara secara spesifik, secara pribadi. Seperti menemplak aku. Kadang-kadang menegur, kadang-kadang menasihati, tapi terkadang pula meneguhkan, memberi konfirmasi. Tapi suara itu juga harus dijaga, api pun bisa padam kan. Harus dijaga. Makanya itu dengarkan 7 kali. Berkali-kali, setiap kali, ulang lagi. Selalu kembali ke suara Tuhan. Ketika mulai luntur rasanya suara Tuhan dalam diri kita, suara dunia lebih keras dan lebih bising rasanya. Balik lagi, kembali lagi. Sampai suara itu kembali berapi-api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Padang gurun gak langsung diairi,
Tapi kalau Tuhan berbicara, itu akan gemetar. Tahu nggak? Mungkin Anda sedang mengalami padang pasir rohani Anda. Padang gurun, masa paceklik, nggak tahu ini, muter-muter Sahara, selalu oasis, semuanya hanyalah PHP, pemberi harapan palsu. Setiap kali kelihatan di situ kayaknya ada satu mata air, ada satu badan air. Saya ke sana, ternyata hanya pasir. Saya ingatkan ya, ini juga suara Tuhan, tangkaplah dari mulut saya. Padang belantara yang kau alami sekarang ini bukan destinasimu. Ini transit saja. Anda akan keluar kok. Jangan gemetar sama padang gurun. Kalau Anda punya suara Tuhan, padang gurunnya yang gemetar di hadapan Anda. Yang berkuasa siapa? Bukan orang yang punya pengetahuan, bukan orang yang positif pikirannya, bukan orang yang punya koneksi, punya pendidikan, pendudukan. Yang berkuasa ketika padang belantara menerpanya, ketika badai taufan datang adalah orang yang punya suara Tuhan. Ayat 9, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Betapa gentle ya. Keras juga mungkin ya, sampai kaget, terkejut beranak. Tapi juga bisa diartikan, Tuhan itu begitu lembut, sampai membuat seorang ibu, dalam hal ini hewan, untuk bisa melahirkan dengan sempurna. Bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Di ayat 9, suara Tuhan dari kiasan tadi sudah masuk ke umat. Dalam baitnya, Anda dan saya, itu dalam hadirat Allah, termasuk saat teduh bersama. Orang-orang berseru hormat, artinya, ya Tuhan, aku menghargai Engkau lebih dari apapun yang kulihat. Tuhan itu begitu lembut, begitu personal dia. Dia membantu rusa untuk melahirkan. Dan bahkan, dia membantu umatnya. Seperti seorang butler, seperti seorang pelayan. Tuhan itu baik ya. Suara Tuhan itu gak nakut-nakuti kita. Suara Tuhan itu membuat kita delivery. Membuat kita bisa menghasilkan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Wah, ini suara besar. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Ayat 11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ayat 11 ini penutupan. Anda perhatikan ada 2 kado dari Tuhan di situ. Yaitu ketika di dalam badai, Tuhan berikan dulu apa? Kekuatan. Tuhan kasih kekuatan baru. Nggak tentu ada mujizat langsung ya, atau jawaban gimana. Tetapi yang pasti orang yang mencari Tuhan saat masalah, orang itu pasti memperoleh kekuatannya. Itu sudah nggak perlu dibantah. Lalu ada janji yang indah. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kita dikasih kekuatan di tengah atau di dalam badai. Dalam badai diberi kekuatan baru. Tapi nanti waktu kita keluar dari badai itu, kita diberi damai sejahtera. Ini yang saya sebut strength in the storm, but peace after the storm. Inilah janji Tuhan bagi orang-orang yang setia dan sujud di bawah kakinya sampai badai itu berlalu. 3 poin ini tolong dijadikan rangkuman. Ketika dalam badai nomor 1, sembahlah Tuhan dalam penundukan diri kepadanya. Ingat, kata Tuhan 18 kali disebut, itu bukan iseng atau kebetulan. Always Tuhan, 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 Tuhan. Everything, segalanya Tuhan. Jangan megahkan persoalanmu, tapi Tuhannya. 2, dengarlah suaranya yang penuh kuasa atau sepoi-sepoi basah. Sama aja, pokoknya dengarkan. Tapi saya nggak dengar suara Tuhan. Tapi apa yang hatimu katakan dalam firman-Nya? Nah, itu juga harus Anda perhitungkan. Itu sepoi-sepoi basah. Kadang-kadang suara Tuhan bisa dengan nyata, lewat nabi, lewat nubuatan, bolehlah. Tapi sekalipun misalkan sekarang di akhir dari saat teduh bersama, kalau saya tidak menyebut Anda dalam hikmat marifat, tetap Roh Kudus sudah berbicara dan sedang berbicara kepada Anda. Sepoi-sepoi basah itu semua kita mengalaminya. Itu namanya the Holy Spirit's inner testimony in you. Kesaksian roh di dalam dirimu. Kesaksian Roh Kudus. Ingat ya, 7 kali kata the voice atau suara Tuhan dituliskan di 11 ayat ini. Terakhir, ketika dalam badai, terimalah dulu kekuatan baru dan damai sejahtera setelahnya. Saya suka sekali kata damai sejahtera di sini. Umatnya dengan sejahtera. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Kata damai sejahtera di situ, shalom peace.
Yang artinya tidak ada yang hilang, tidak ada yang patah dalam segala rencana Allah atas hidupmu. Kelihatan patah sekarang itu sementara. Kelihatan hilang sekarang pasti nanti akan ditemukan. Dalam Tuhan itu semua akan indah pada waktunya. Tuhan itu pemulih, itu semua akan kembali. Kembali itu atau kembalikan dengan cara yang lain, Tuhan tidak pernah berhutang sama orang-orang yang setia. Terimalah dulu kekuatan hari ini, lalu terimalah damai sejahtera nanti ketika Anda keluar dari masalah itu. Apapun yang hilang, niscaya Tuhan kembalikan. Apapun yang patah, Tuhan akan sambung kembali. Tidak akan dibiarkan bulu itu patah terkulai selama-lamanya.